Shalom bagi kita semua. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita. Kita sama-sama berdoa dan kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, Bapa yang kami sembah, Bapa kami yang hidup dan berkuasa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pagi hari yang indah ini buat kebaikan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau Bapa, tiada dua seperti Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami selalu tetap memuji kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa-Ku yang baik, sebentar lagi kami akan beribadah kepadamu Tuhan. Mari berkati ibadah kami ini Bapa dari awal pertengahan sampai akhir. Kuasa Tuhan akan dinyatakan, kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Sehingga tanda-tanda ajaib, mujizat terjadi di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa-Ku yang baik. Berkati juga Tuhan semua pengerja yang Kau sudah percayakan kami boleh melayani Engkau pada hari ini Tuhan. Mulai dari penerima tamu Tuhan, multimedia Tuhan, bahkan sound system, pemain musik, song leader, singer Tuhan. Bahkan juga pelayan persembahan, guru sekolah minggu. Semuanya Tuhan Kau berkati hari ini, Kau mengurapi kami semuanya. Memberikan kami hikmat Tuhan sehingga kami boleh dalam pelayanan kami hari ini, pelayanan yang berkemenangan, pelayanan yang memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa-Ku yang baik, khusus buat anak-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kau memberkati, mengurapi dia, memberikan dia hikmat Tuhan. Sehingga setiap firman-Mu yang keluar dari mulut anak-Mu Tuhan, semua jemaat-Mu boleh diberkati, boleh dikuatkan dan diteguhkan. Bahkan juga Tuhan yang sakit hari ini juga Tuhan Engkau sembuhkan lewat kuat kuasa firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa-Ku yang baik, buat saudara-saudara kami yang belum hadir di tempat ini juga Tuhan Kau memberkati. Tuhan bila mereka di tengah perjalanan Tuhan Yesus Engkau tetap menyertai dia, Engkau tetap Tuhan Yesusku memberkati dia Tuhan. Supaya Tuhan dia boleh sampai di tempat ini, kami boleh sama-sama memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa-Ku yang baik, kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhir dalam tangannya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ini kami, anak-anak kesayangan-Mu berkumpul baik secara onsite maupun secara online ya Bapak. Biarlah kami memberikan yang terbaik di waktu kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sekali lagi kita ulangi lagu ini dari awal Bapak Ibu. Sama-sama kita akan saat indah. Saat indah, amin. Ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku.
kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anus. Sekali lagi kita katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita ulangi sekali lagi lagu ini dari awal Bapak Ibu, sama-sama kita katakan. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sama-sama kita akan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anus. Sekali lagi kita katakan hadirat-Mu Tuhan. Sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Biarlah kami boleh merasakan kehadiran-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Sekali lagi kita nyanyikan hadirat-Mu Tuhan.
berikan tepuk tangan kita yang luar biasa untuk Bapak kita. Mari Bapak Ibu kita sembah Tuhan kita. Kita angkat doa kita. Kita tanggalkan sejenak kesibukan kita untuk bisa fokus kepada Bapa kita yang begitu sangat luar biasa. Mari Bapak Ibu kita mulai sembah Tuhan. Biarlah kita boleh merasakan dan menikmati indahnya Tuhan. Inilah saat-saat indah kita. Mari Bapak Ibu, berikan waktu kita saat ini untuk menyembah Tuhan kita. Ini kami Bapa. Dengarkan setiap doa-doa anak kesayangan, baik secara onsite maupun online. Terima kasih Bapa. Yesus Tuhan, sungguh Kau baik, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Bapa. Kau gantikan kami. Kau pulihkan kami. Terima kasih buat rasa sayang-Mu, buat rasa cinta-Mu pada kami Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus untuk boleh mengingat kepada siapa kami untuk berharap, kepada siapa kami harus fokus. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Bapa dengarkan setiap permohonan doa kami. Kami mau Tuhan terus yang mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang dewasa di setiap apapun yang kami boleh lewati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus.
aku menyembahmu. Aku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku sekali lagi kita katakan, ku membawa. Ini kami Tuhan, kami bawa hati kami. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Aku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah. Sekali lagi sambil kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Aku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku sekali lagi Bapak Ibu sama-sama kita katakan, oh ku membawa hanya Engkau di hidupku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang boleh kami bisa nikmati di pagi hari ini. Sebentar kami akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Mari Bapak Ibu yang siap untuk memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sebelum kita melanjutkan nyanyi pujian-pujian kita untuk Tuhan, mungkin bisa salam kiri kanannya terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu sambil kita berikan tepuk tangan. Mari kita semua umat pilihan
Yesus, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari mas, sekali lagi kita katakan, mari kita semua umat pilihan Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Yesus, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita akan lagi ini dari awal Bapak Ibu. Sama-sama kita katakan, mari kita semua umat pilihan Yesus, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Amin. Mari Bapak Ibu kita tepuk tangan sama-sama. Kita akan naikkan pujian kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu.
berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau. Sekali lagi kita katakan, ku tak akan berhenti, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kita ulangi lagu ini Bapak Ibu dari awal. Sama-sama kita katakan, kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, dan kini hanya untukmu hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari kita berikan tepuk tangan kita. Dipersilahkan duduk Bapak Ibu. Bagi anak sekolah minggu diundang untuk maju ke depan. Haleluya Bapak. Haleluya Yesus. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Oh haleluya Bapakku. Terima kasih Bapak buat kasih setiamu, kasih anugerahmu yang luar biasa bagi kami Bapak, terutama bagi anak-anak yang kau kasih ini. Haleluya Bapa di sorga. Kami tak henti-hentinya Bapa bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan anugerahmu Bapa di sorga. Kami tak henti-hentinya Bapa berdoa kepadamu Bapa di sorga untuk membawa anak-anak ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah Bapak anak-anak Engkau titipkan bagi kami. Kami bawa ke altar-Mu yang kudus Bapakku. Terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak buat kasih setia-Mu bagi hidup mereka. Sehingga Bapak mereka sampai hari ini sehat, kuat, tak ada kekurangan satu apapun. Kami menikmati semua kasih Tuhan di dalam anak-anak yang Kau titipkan ini Bapak di surga. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Bapak anak-anak ini semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Bapakku yang baik, Engkau selalu menjagai, melindungi setiap anak-anak ini dimanapun mereka ada. Terima kasih Bapakku. Bapak, kami percaya Bapakku yang baik, hikmat dari sorga selalu Tuhan anugerahkan. Bahkan kebintaran dari sorga akan selalu milik anak-anak-Mu ini Bapak di sorga. Sehingga Bapakku dimanapun mereka ada, mereka dipermuliakan. Karena Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Terima kasih Yesusku yang baik, terima kasih Bapak. Kami percaya Bapakku, segala kebutuhan anak-anak ini sudah Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Kami percaya Yesus, kalau Tuhan memberi, semuanya akan Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Bapakku, bahkan sampai
sampai dewasa nanti Bapak di sorga, mereka sudah Tuhan persiapkan menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi kemuliaan Tuhan dimanapun mereka ada. Terima kasih Bapak. Saya serahkan Bapak anak-anakmu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Bapak mereka selalu dalam pelukan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak di sorga. Bapak, kami juga Bapak berdoa buat orang tua mereka. Kami serahkan orang tua mereka ke dalam tangan Tuhan. Sukacita, damai, sejahtera selalu milik mereka Bapak di sorga. Karena Tuhan titipkan anak-anak yang luar biasa bagi mereka. Kami percaya Yesus, mereka akan bangga melihat anak-anak di sorga. Karena anak-anakmu ini sangat Engkau kasihi. Semuanya sudah Tuhan anugerahkan bagi mereka. Bapak di sorga, kami serahkan Bapak orang tua mereka. Kami percaya Yesus, keberkat berlimpah akan selalu milik mereka. Bapak di sorga, kami juga Bapak berdoa buat guru sekolah minggu. Kami serahkan Bapak guru sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Hikmat dari sorga akan selalu milik anakmu ini Bapak. Sehingga apa yang keluar dari mulutnya semua adalah isi hatimu Bapak. Terima kasih Yesus, kami serahkan Bapak ibadah mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapak, ibadah mereka menjadi ibadah yang berkemenangan karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Yesus, kami serahkan Bapak ibadah sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Yesus, hal-hal yang luar biasa kan Tuhan nyatakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur Bapak punya Bapak seperti Engkau Yesus. Kami Yesus, di Bapak doa dan syukur kami Bapakku. Kami naikkan Bapak doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan. Tiba saatnya kita akan duduk diam mendengarkan kabar baik. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ditabur kebenaran firman Tuhan. Musim hidupku tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih
Bapak, sambil kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bersamamu Bapa, terima kasih Tuhan. Kami boleh lewati segala musim yang terjadi di kehidupan kami bersamamu. Pegang erat tangan kami ya Tuhan, supaya kami boleh terus berpegang hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah. Sekali lagi kita katakan, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, amin. Anugerah-Mu besar. Sekali lagi kita katakan, bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Sungguh besar kasih anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Elohim seperti Engkau. Saat ini kami mau diam duduk manis di hadapan-Mu Bapa. Berbicaralah bagi kami pribadi lepas pribadi. Karena kami tahu setiap perjumpaan dengan Engkau, hidup kami pasti diubahkan. Keadaan kami pasti berubah. Hidup kami selalu naik, tidak akan pernah turun. Jadikan Bapa hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman-Mu yang ditaburkan di hati kami boleh bertumbuh, berbuah, bahkan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu hari ini akan mengoreksi setiap kehidupan kami, sehingga kami melangkah bukan kami lagi yang merancangkan setiap kehidupan kami, tapi rancangan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Kami percaya hari ini, satu hal kami percaya, hanya firman-Mu yang iya dan amin. Terima kasih Bapa.
urapi mulut bibir anakmu ini. Biar setiap perkataan anakmu ini bukan berasal dari kedagingan anakmu, tapi biarlah dari hati Bapa yang kudus, yang mulia, untuk boleh kami terima Bapa. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Iya, sekali lagi. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang online juga. Shalom, selamat pagi. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Baik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hari ini kita coba merenungkan sedikit mengenai kebenaran firman Tuhan. Saya beberapa hari ini saya merenungkan karena saya lagi melayani sebuah keluarga yang secara dunia tidak kekurangan apapun. Harta banyak, pekerjaan juga bukan pekerjaan seperti kita. Tapi justru tidak ada yang dia rasakan seperti yang kita rasakan hari ini. Hidup penuh damai kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi saya merenungkan apa sih tujuan orang? Tentu orang kan berharap begini. Hidup ini maunya bisa menjadi orang yang kaya, berhasil, panjang umur, sehat, mati masuk surga, kan begitu ya. Itunya tujuan orang. Tapi orang salah mungkin. Ya karena makanya Salomo katakan di akhirnya semua adalah sia-sia. Karena kalau yang saudara cari dengan dimensinya dunia, dunia ini akan berlalu. Sudah pasti berlalu. Semua akan binasa. Makanya firman Tuhan katakan, gak usah buka ayatnya, saya rasa semua kita tahu. Yohanes 10 ayat 10. Ya. Yohanes 10 ayat 10 katakan apa? Iblis datang hanya mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi kalau di dalam hati saudara ada kata mulai muncul, matilah aku, berarti iblis lah itu kan. Mampus lagu ini, pasti iblis itu. Karena di ayatnya lagi lanjutannya yang kata, aku datang untuk membawa hidup. Hidupnya dalam kelimpahan. Nih, pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh dan membinasakan. Aku datang. Siapa yang datang? Tuhan Yesus. Mau datang kedua kalinya, mati kita semua. Firman-Nya itu datang kepada saya, masuk di hati saya, supaya kita apa? Kita menjadi hidup. Tapi hidup kita beda dengan orang-orang dunia. Yaitu mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi kalau firman itu datang bagi kita, masuk ke hati kita, kita pasti hidup. Hidup kita bukan seperti dunia, tetapi hidup dalam segala kelimpahan. Persoalannya banyak sekarang orang berpikir kelimpahan itu punya mobil Fortuner, Pajero, punya rumah ya mewah, punya pekerjaan yang hebat, belum tentu. Kalau itu ukurannya, ya boleh-boleh aja. Ya bisa-bisa saja. Tetapi bukan itu ukuran yang dimasukkan kelimpahan di sana. Nah, sebenarnya sudah jelasnya dibikin Tuhan Yesus takaran kita orang yang berkelimpahan. Apa katanya? Berilah supaya kamu diberi. Dan digoncangkan sampai tumpah. Loh,
kalau ukurannya orang hidup berkelimpahan sanggup memberi. Amin. Kalau nggak bisa memberi masih miskin. Ya Alkitab juga ada kisahnya itu. Akan kubesarkan lumbungku ini. Kupenuhi semuanya supaya aku bisa duduk manis diam tenang. Tidak takut lagi hidup ini. Enggak begitu ukurannya. Itu ukuran dunia begitu. Aku kalau sudah punya rumah sewa 40, satu bulan satu rumah 500 misalnya, kalau udah 40, satu bulan berarti 20 juta. Sudah tenang dong, gaji siapa 20 juta sebulan? PNS apa itu? Udah ada golongan saya aja, golongan saya masih udah 4B tapi nggak sampai seperempatnya pun. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan ukurannya Tuhan berkelimpahan ketika engkau tahu ya memberi dan pasti diberi dan yang diberi itu berkelimpahan. Mungkin minggu yang lalu Pak Andre menyampaikan soal persepuluhan. Ya, kalau saya bilang persepuluhan itu pasti ibaratnya hukum tadi, induknya itu. Kepalanya, di bawahnya masih. Tapi ukuran semuanya, ukurannya kita berkelimpahan ketika sanggup memberi. Memberi tanda petik bukan berarti hanya selalu materi ya. Ketika aku dipanggil untuk menasehati keluarga yang bermasalah ini, berarti aku pasti orang yang lebih berkelimpahan dalam sukacita. Amin. Mana mungkin saya menasehati orang lain kalau hidupku juga enggak damai. Itu udah pasti. Enggak mungkin aku kasih makan orang lain kalau aku enggak makan. Enggak mungkin aku memberi kalau tidak ada padaku. Karena Tuhan berkata, aku akan memberikan benih bagimu untuk ditabur. Nah, kalau persepuluhan, ya sedikit boleh saya cerita, ini khotbah Andrea minggu lalu. Dulu saya paling berat kalau memberi persepuluhan. Istri saya paling getol dulu. Kasih aja semua, bila perlu semua kasih sama rumah ini katanya. Buat kita aja gak cukup, kok kasih lagi orang. Iya saya bilang, coba dulu, kami coba. Ya maaf bukan ini, Bapak Pandit ini satu hati sama Pak Andre, ini bukan begitu. Saya hanya sebagai, nanti kalau Anda dengar kesaksian Mama Keke, boleh sekali-sekali nanti saya undang dia. Untuk bersaksi lewat Zoom. Pak. Ya Mama Keke ada, coba lihat Zoomnya. Masuk dia. Masuk dia. Nanti Mama Keke ya supaya nanti sekali bersaksi bagaimana soal persepuluhan itu. Ini jemaat kita bukan saya bilang dia yang setia dan bagaimana hidupnya. Jadi kalau saudaraku yang dikasih Tuhan memberi dengan sukacita, takarannya sudah ada kok. Berilah, maka kepadamu akan diberi. Kalau belum sanggup memberi, berarti miskin. Berarti kurang kan? Nah itu ukurannya. Jadi saya tidak mau bicara di situ. Nah sekarang bagaimana Anda hidup? Kalau sudah dikasih, mengapa orang merasa tidak berkelimpahan? Orang sering bilang begitu. Ada lagi orang, aku udah bergereja, berdoa setiap hari. Mungkin ada berkata begitu, tapi kok hidupku begini-begini aja. Semua yang kurancangkan gagal. Semua yang kulakukan, aku berobat ke sana kemari tidak sembuh. Aku buka usaha ini segala macam, semua langkahku sepertinya sial kali. Tidak ada hari yang sial Bapak dan Ibu. Bagi Tuhan semua harinya itu baik. Amin. Yuk kita belajar dari Salomo. Dari Amsal. Orang yang kurang hikmat, mintalah sama Tuhan. Jangan pakai hikmat dunia. Kalau hikmat dunia apa? Kerjalah kau supaya dapat duit. Tak kerja kau, mati kau. Itu hukumnya dunia. Tapi hukum Tuhan bukan begitu. Ya, bukan karena usahamu engkau menjadi kaya, tetapi karena berkat Tuhan. Yuk kita lihat Amsal 3. Ya, ini sudah sering kita lihat. Yuk kita pakai gaya hidup seperti ini. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, Amsal 3 ini
Ini gaya hidup orang yang benar-benar merasakan firman Tuhan Yohanes 10 ayat 10 tadi. Apa yang harus kita perbuat? Ya, yang pertama, Yohanes 3 ayat 1. Kok Yohanes 3? Amsal ini tadi gara-gara Yohanes. Amsal 3. Nih, dengar ya. Hai anakku, saudara dan saya anak Tuhan Elohim Maha Tinggi. Amin. Lihat perkataan ini. Janganlah engkau, ini perintah. Janganlah engkau melupakan ajaranku. Dan biarlah hatimu memelihara perintah. Ya. Apakah sampai hari ini saudaraku, jangan-jangan sudah lupa firman Tuhan. Lupa berdoa saking sibuknya. Lupa apa kata Tuhan. Kalau saudara tanam di depan rumah saudara pohon mangga, di depan rumah Pak Brahmana sudah berbuah di potnya itu. Yakin pasti pohon mangga itu dipelihara, dirawat. Walaupun buahnya nggak seberapa itu penghasilannya. Nggak mungkin dijual bertonton. Tapi karena dia senang dengan bunga pohon itu, dia pasti pelihara. Tiap hari disiram, buahnya dielus-elus. Kalau di tempat saya sekolah sampai ditulisi buahnya, buah pisang. Pisang kan satu tandan itu kadang 6 sisir ada. Semua tahulah siswa ini kan. Tulisinya namanya ini punya saya. Ditulisinya pakai pulpen semua pohon buah apa itu. Tapi karena orang yang menjaga taman itu dipelihara itu. Jadi masak, buahnya sangat manis. Sampai saya ditawarin sama jaga kebun, Pak mau? Terima kasih Pak. Wah ini masaknya di pokok ini Pak. Iya saya tahu. Nah begitulah kalau kita merasakan kita pelihara firman itu di hati kita, maka sampai firman itu berbuah, pasti saudara jaga. Amin. Saudara tidak akan mungkin, alah apalah firman, aku kerja dulu supaya dapat duit. Bagaimana aku mau persembahan ke gereja? No, bukan begitu. Saudara pasti akan dicukupkan. Kan hukumnya tadi sudah, ketika aku memberi, maka aku pasti diberi. Itu satu takaran yang luar biasa. Digoncangkan, dipadatkan, bahkan sampai berlimpah-limpah. Takarannya itu. Ukurannya di situ. Kalau kita sudah sanggup itu lakukan, yes, Anda sudah hidup berkelimpahan. Bukan karena naik mobil Pajero. Naik Pajero juga kalau Anda sudah baru sedikit disempret, diserempet sama tukang becak, keluar kebun binatang semua, sampai habis dimaki-maki. Gak gitu. Kalau saya kalau udah kesempret mobil atau becak, aku gak berani buka kaca. Karena asal ku buka, aku yang dibaki duluan. Pasti bilang, mata kau mana? Mata-mata kau sudah kaya ya? Ih, kita gak ngomong udah dibilang duluan. Amin, saya bilang, udah kaya. Nah jadi kata, pelihara itu. Nah kalau ini sudah menjadi dimensi hidup kita, menjaga hati, memelihara firman Tuhan di hati kita. Kan udah dibilang di Yosua 1. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Yuk ayat kedua, apa hasilnya ini? Ini salah satu tujuan orang. Kalau dunia katakan olahragalah kau, jagalah vitamin, jagalah tidurmu. Kan itu semua orang-orang dokter supaya panjang umurmu. Bahkan banyak orang dimunculkan di televisi, diwawancarai. Kenapa umur Bapak sampai 90 masih sanggup ke gunung naik turun? Resepnya apa? Resepnya apa? Sampai sekarang ada di TikTok. Pak, kenapa Bapak begitu diberkati Tuhan? Dia bilang begini, kalau kita punya istri satu Pak, berkatnya pasti diberkati Tuhan. Makanya aku bikin istriku banyak Pak, supaya berkatnya banyak katanya kan. Itu di TikTok, tapi bukan itu dunia. Kalau dunia bilang kerjalah kau supaya dapat duit.
Olahraga kau jaga, tidur jaga, semua jaga, supaya panjang umurmu. Tuh obatnya panjang umurnya. Apa tadi dia pertama? Pelihara firman Tuhan. Jagalah hidupmu, kalau enggak ada ayatnya, tak usah dipikirin. Yang bikin orang stres karena mikirnya enggak ada ayatnya, yang ada ayat-ayat setannya. Ditambahi sedikit ayat setan. Kalau enggak ada itu apapun. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kalau kita setiap saat kita jaga hati kita, yang kita renungkan, pikirkan, perkatakan firman Tuhan, tuh nggak mungkin ini bohong. Kalau ini bohong berarti nggak ada yang benar firman Tuhan. Nah saudaraku dikasih Tuhan, jadi resepnya supaya panjang umur bukan karena olahraga. Jadi jangan tujuanmu olahraga supaya panjang umur, salah. Orang sehat juga banyak yang mati tiba-tiba. Siapa yang mantan artis itu kan? Yang tiba-tiba mati calonnya itu, suaminya itu ya. Badan kekar sehat. Jadi kalau begitu gak usah lagi dong kita olahraga, bener? Salah. Engkau olahraga supaya sehat, boleh. Supaya tubuhku ini sehat, ya boleh, gak masalah. Tapi soal panjang usiamu, umurmu, itu tidak tergantung kepada kondisimu saat ini. Banyak orang sakit tidak mati. Ada gak sakit tiba-tiba mati. Bukan karena penyakit orang mati. Sekali lagi, anak Tuhan di tempat ini. Jangan dibahas kalau nggak ada ayatnya. Kalau nggak merokok supaya jangan kau cepat mati. Nggak ke situ arahnya. Tetapi sekali lagi, kenapa nggak merokok? Supaya jangan batuk. Yang merokok, ada juga orang, ya lain lagi ceritanya. Tujuannya bukan soal umur. Umur udah dikasih tahu firman Tuhan. Usia manusia 70 tahun. Kalau kuat 80, tapi kalau Pak Andri imani 120 waktu zamannya Musa. Tidak salah, tergantung iman kita. Firman Tuhan juga katakan, engkau hendaklah berpikir sesuai dengan imanmu. Jangan memikirkan yang tidak-tidak. Ya, jadi saudaraku sekali Tuhan, kalau ingin panjang umur resepnya cuma satu, peliharalah firman Tuhan. Amin. Jangan pikirkan pelihara yang lain. Jangan pelihara di hatimu kepahitan. Jangan. Kadang-kadang ya udah kemaafkan, tapi kalau ketemu di jalan yang nggak bisa ganti jalan lain tiba-tiba. Kalau nggak ganti jalan lain, nengok mukanya pun kok nggak mau. Kita lanjut yang pertama, berarti resepnya mau panjang umur, mari jagalah. Jangan lupakan ajaran firman Tuhan. Ya, pelihara di hatimu. Yang kedua, yuk kita lihat yang ayat ketiga dan keempat. Yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Sudah? Ya. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih, penghargaan dalam pandangan Elohim serta manusia. Banyak orang kepingin dihormati, betul enggak ya? Hidup ini kepingin dihargai, dihormati setiap hari. Bila perlu di mana-mana kita masih jauh sudah dibuat. Wah, kepala sekolah kami yang baru begitu gayanya sekarang. Mau ninjau ke belakang aja, mesti pengawal 3. Dalam hati saya ini melayani atau ngapain? Biasa dibikin karpet merah. Mau kepingin dihargai manusia? Lihat konsepnya tadi yang ketiga. Ya lihat supaya engkau dapat penghargaan dari Tuhan lagi. Double porsi bro. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kasih itu apa? Elohim kan? Kasih itu adalah Allah itu sendiri. Janganlah kiranya firman itu
meninggalkan engkau, artinya janganlah engkau hidup di luar firman. Biarlah firman itu tinggal di dalam hatimu. Firman Tuhan katakan, jika engkau tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau dan firmanku ada dalam hatimu, mintalah apa saja. Amin. Mintalah apa saja, ayo minta. Loh ini Salomo sudah tahu karena dia orang yang paling berhikmat. Dia tuliskan ini sebelum Tuhan Yesus lahir. Maka dikatakannya kasih. Jadi kalau di dalam diri kita selalu ada firman, apapun yang kita lakukan, tentu kita menjadi orang seperti di Filipi katakan, jadi peniru-peniru peneladan Kristus. Ini, kalungkanlah itu pada lehermu. Orang pernah nggak naruh emas itu taruh di dompet? Enggak ya, pasti dikalungkan. Amin. Kenapa taruh di leher? Kalau istri saya kadang-kadang kalau ke pesta, pulang dari pesta, dia lihat ibu-ibu, Pak, tadi aku lihat orang pakai berlian, itu harganya 35 juta itu. Loh, aku nggak lihat tadi, siapa rupanya? Itu mama saya tuh. Padungnya sama anting-antingnya sama kalungnya, mata berliannya tahu. Ya, berarti taruh di sini supaya nampak orang, betul ya? Taruhkan itu di lehermu. Artinya apa? Tunjukkan semua orang, ini loh anak Tuhan. Ditampar, terima kasih. Diludahi, puji Tuhan. Tapi kita mana ada kayak gitu sanggup. Bisa begitu anak Tuhan? Mana? Kalau apalagi orang Karo, bahasa Karo, sorry ya. Istri saya bilang, jangan lagi bahasa Karo. Kan gak apa-apa saya orang Karo. Gelar neti kulang nina. Tahu maksudnya? Terjemahannya gini, cuma di tanah Karo pula ada translate-nya itu. Omongannya itu yang gak suka aku. Kalau gak yang lainnya udahlah, udah ku maafkan itu. Tapi ngomongnya itu gak enak. Kalau perkara ngomong bisa kah menyakiti tubuhmu? Tidak, tapi gara-gara omongan di tanah Karo sering masuk penjara orang. Bunuh, membunuh, sakit, menyakiti. Tuliskanlah itu di loh hatimu. Supaya gak ada orang bisa tahu isi hatimu. Karena di dalam hatimu hanya ada firman. Jadi kalau kita mau dihargai dunia ini dan sekaligus dihargai Tuhan, engkau berharga di mata Tuhan satu-satunya. Jangan pernah kasih hilang daripadamu. Kasih itu adalah murah hati, lemah lembut, sabar, tidak gampang marah. Kalau itu lepas dari hidup kita, maka saya yakin dan percaya orangnya pasti gampang emosi. Pasti gampang emosi. Sikit-sikit berpikiran negatif. Sikit-sikit menghakimi. Sikit-sikit, wah semualah. Tak ada yang betul sama dia. Makanya ada becak selalu dibutuh di situ. Sudah salah Nina. Karena udah stres sekali dia. Apapun dibuatnya sama bininya. Waduh lah iniku. Pernah aku tanya di kampung Lalangnya itu. Waduh sudah salah. Ido. Ku bawa pun duit pulang dimarahi. Dari mana kau dapat? Mencuri kau tadi katanya lagi. Tak bawa duit. Kenapa kau bawa duit? Mencuri kau tadi. Serba salah lah. Sudah salah Ina. Dibawa uang pun salah. Enggak dibawa pun salah. Karena kalau dibawa banyak pasti dia curiga. Yang mencopetnya kau tadi katanya. Enggak mungkin segini katanya. Dibawa sedikit, itu tadi main judi kau rasa kau tadi, nggak nyari kau tadi, nggak narik, pasti main judi kau katanya. Serba salah, makanya dibilang sudah salah, itu hukum dunia. Tapi hukum Tuhan bukan begitu. Ada kasih. Dan kasih itu tidak main-main, dikalungkan. Orang tahu, ikhlaskah kita? Aku mencintai istriku, aku mencintai suamiku, benarkah itu? Jangan-jangan lagi suami baru gajian baru bilang, wah abang paling sayang, paling ganteng. Kalau udah tanggal 20 ke atas, nggak ada bang, sampingannya.
Iya, sampingannya, sebingannya yang dicari. Kalau ada, tolonglah. Aku ada cerita, masuk TV pun itu. Seorang suami istri menikah. Ketika mulai punya anak 4. Udah punya anak 4. Istrinya tiba-tiba kena penyakit. Lumpuh total. Nggak bisa respon apa-apa. Cuman kedip-kedip gini aja. Pekerjaan dia hanya sekedar buruh tukang. Atau buru-buru apa saja kasaran gitu. Anaknya 4. Istri udah macam pohon pisang di situ. Nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai di diwawancarain TV. Sampai 25 tahun. Setelah anaknya semuanya berhasil sukses. Dia tidak mau menikah. Anaknya sudah bilang, menikah aja lah Pak, mama ini gak mungkin lagi sembuh. Tapi dia cari pekerjaan di sekitar rumah itu. Sehingga jam tertentu dia pulang sebentar. Dia kasih makan, dia kasih obat. Dia dudukkan kadang-kadang atau dibersihkannya. 25 tahun saudara. Sampai semua yang mendengar di televisi itu menangis. Sampai sebegitunya ketika anak-anaknya ini sudahlah Pak, Bapak menikah aja. Biarlah mama ini kami yang merawat, kami sudah menikah, kami sudah bisa mengurus dia. Bukan kamu yang mengurus istriku. Tahu dia bilang, aku punya janji sama Bapak di surga. Bukankah kita semua yang menikah ini di hadapan Tuhan kita berjanji setia ketika kita sakit, sehat, kaya, miskin. Wah. Jadi dia bilang, kalau aku hanya setia ketika dia hanya waktu sehat, aku setia ketika dia membawa upah gajinya ke rumah dengan penuh banyaknya, aku hanya setia ketika dia bisa mengayomi aku. Ketika dia hanya seperti hanya pohon pisang, haruskah aku tinggalkan untuk mencari yang lain? Berarti aku menuruti hawa nafsuku. Itu kata bapak itu sama anak-anaknya. Kalian suruh saya menikah lagi. Berapa sakitnya hati ibumu ini. Anak-anaknya tertegun. Tak bisa ngomong apa-apa. Bukan aku larang kalian merawat ibumu ini, tapi aku lebih karena aku mengasihi dia dan aku setia kepada janji Tuhan. Kalaulah itu menjadi pengkalungan hati kita, bukan gak bahagia sekali hidup kita? Kita mencintai istri kita bukan karena dia cantik, cantik itu terbatas. Kalau udah 70 nggak ada orang bilang, cuman si Sarah yang dibilang cantik kan sama raja. Di TikTok, di YouTube ada juga bilang, wajah 70 tahun seperti wajah 55 tahun, bohong itu. Mana mungkin? Mau pakai bedak meong, mau pakai bedak apapun, keong, kuciong, apapun itu mana bisa. 70 pasti keriput. Jadi nggak usah percaya, itu tawaran dunianya itu cuman itu. Jadi sekali lagi, yang kedua, mau kepingin dimuliakan di dalam hidup ini, mari kalungkanlah kasih di dalam diri kita. Tapi setia, jangan hanya mengasihi ketika diberkati. Yang berikutnya, yang ketiga, yuk kita teruskan lagi. Ayat yang kelima dan keenam. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu. Orang banyak sering salah jalan, kenapa? Tiba-tiba kok dulu hebat, tiba-tiba kok hancur. Dulu aku tengok dia hebat kali, semua usahanya apapun yang dikerjakannya sukses. Tiba-tiba depres, langsung jadi gelandangan. Ada? Ada. Kenapa dia salah melangkah? Karena dia nggak percaya lagi sama yang dia pikir dia yang paling hebat.
Karena banyak usahanya, bisnisnya yang begitu luar biasa. Dia lupa ke gereja. Apa itu ke gereja? Aku bisa bikin 3 buah gereja. Apa itu khotbah? Ngapain aku ke gereja? Aku buka YouTube, TV di rumahku 1 meter kali 2 meter pun dibuat. Tidak ada gunanya. Bukan itu. Tapi Tuhan ingin kita punya iman, percaya kepada Yesus. Aku datang ke gereja karena ini hari Sabat. Aku mau bersekutu dengan anak-anak Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Aku mau sujud dengan kakiku ini. Aku tahu apa yang ada padaku hari ini. Itu karena anugerahnya. Tuhan mau. Maka dikatakannya di Amsal ini dikatakannya apa? Percayalah engkau kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan setengah hati. Kalau engkau gak percaya dengan segenap hati, artinya engkau masih ragu. Apa kata firman Tuhan? Ketika engkau berdoa, engkau ragu, tidak akan dapat apa-apa. Tapi ketika engkau percaya hari ini juga, engkau pasti digenapi semua firman itu dalam hidupmu. Apa maumu? Apa harapan? Jangan bersandar dengan pikiran sendirilah. Saya orang matematika, logika saya jalan sekali. Kalau 2 tambah 3 pasti 5. Anak-anak saya sering bilang, dia buat -5 kadang-kadang. -4 tambah -1. Dia tulis 6. Salah toh, -6 seharusnya. Dia ngomong sama saya, Pak, Bapak kejam. Loh, kok kejam saya? Masa Bapak tega? Aku bikin nambok ditaruhkan aja minusnya, kenapa? Kan sedikit ajanya. Bukan soal sedikitnya anakku. Antara 6 dengan -6 bertolak belakang. Hal yang kecil itu seringkali membuat kita menjadi jatuh kepada hal yang lebih berbahaya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita ragu firman Tuhan. Makanya sering salah langkah, salah jalan. Halah sudah banyak kok usaha saya. Saya pernah waktu pesta di Jambor apa namanya, Simpang Selayang itu lewatnya, Tamsaka ya. Ya. Seorang pengusaha pabrik kelapa sawit sampai sudah 4 pabrik kelapa sawitnya. Saya diajak makan, pas lewat di situ ada tempat makan B1. Makan, dia cerita sehebat-hebatnya. Baru beli mobil harga sampai 800 juta lebih, hampir 1 M. Dia katanya baru beli tanah di dekat pintu tol sampai 45 M. Dia bilang sudah punya terus segala macam. Ya, dalam hati saya, segitu banyak pun hartanya, ku tengok yang dia makan sama aja dengan yang kami makan. Sepiring semangkok, sopnya udah kenyang. Tapi saya berpikir Tuhan hanya bilang, inilah orang dunia. Dia bangga dengan apa yang dia miliki. Tapi dia tidak tahu, sesungguhnya itu dari Tuhan. Tapi bukan berarti saya bilang dia tidak beriman. Tapi ketika engkau tidak percaya kepada firman Tuhan, engkau pasti waktunya akan terjadi, langkahmu tidak jalan lurus lagi. Jadi supaya lurus jalan kita, kuat iman kita, yuk. Percaya sajalah firman Tuhan. Amin. Yang berikutnya, yang masih sempat cara satu lagi ya kan. Nanti boleh baca sampai habis. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jadi kalau orang bilang supaya kau sembuh, dulu di kampung kami Laurenun ada Lautimah katanya situ. Tempat mandi namanya Lautimah, lau itu air. Dia seperti yang di di air panas. Pariban. Jadi airnya muncul dari bawah, panas ini. Jadi dibuatlah mitos. Saya bilang itu mitos. Orang yang mandi di situ pasti sembuh dari segala sakit penyakit.
Logikanya kalau itu benar tutup aja lah. Rumah sakit Adam Malik, tutuplah Murni Teguh, tutup aja Royal Prima ya kan. Bangun aja di situ. Itu kan bukan kolam Siloam yang di Alkitab. Tapi begitu pun datang dari kota Cani, bahkan ada yang datang katanya hari itu dari daerah Stabat ini, dari Besilam. Sengaja datang ke sana nginap di situ. Orang penyakit kusta mandi di situ, penyakit kurap mandi di situ, semua di situ semua. Aduh, dalam hati saya. Datang mungkin satu jenis penyakit, mungkin pulang dari sana jadi 3. Bisa jadi kan. Datang sana cuman kudisan aja, pulang dari sana udah ada kurap, udah ada apa lagi. Ternyata nggak ada yang sembuh, cuman karena mitos, apa namanya itu, sugesti. Sugesti aja itu. Makanya kalau sugesti itu hebat. Saya dulu waktu belum percaya, saya dikasih sama orang di kampung sana, kenalan bapak saya. Kalau kau makan ini, kalau kau sengkak orang lain pingsan katanya. Kasihnya daun sirih apa isinya nggak tahu saya. Dimakan, telan semua, nggak boleh dibuang sedikit pun. Udah pahit, makan sirih kita. Kalau di Nias banyak Pak ya, padahal makan sirih. Enak rupanya, enak. Jadi ini mau nagih hutang ini biasanya dipakai. Di kampung sono. Makan, karena semangat sugestinya itu. Karena semangat kita datang, yang punya hutang kan sudah ketakutan duluan. Udah dibayar duluan, akan dibayar kan katanya. Nggak ada hubungannya tadi dengan sirih tadi. Sugesti. Nanti kata di kampung di tempat saya dulu ada itu benang 5 warna. Ikatkan di pinggang anakmu supaya jangan sakit-sakit katanya. Apa hubungannya benang dengan kesehatan? Tidak ada. Tapi anak di situ semua supaya lakulah benang-benang wool itu. 5 warna satu orang beliin, dibikinlah macam tali pinggang. Makanya saya bilang itu untuk apa? Katanya nanti sore lewat nenek-nenek. Kalau pakai ini lewat aja dia nggak singgah katanya. Itu mitos. Sekali lagi yang menyembuhkan pergilah kau ke Penang supaya kau berobat sembuh di sana. Bukan itu yang menyembuhkan. Ini firman Tuhan katakan hari ini engkau sembuh bukan karena obat. Obat itu hanya media. Tanpa media juga bisa. Dulu pernah saya izin sama Ibu Keke. Dia sakitnya sebetulnya sudah layaknya ke rumah sakit. Enggak ada yang bisa. Orang sudah muntah, sudah mencret, munmen istilahnya. Sudah oyong, sudah apa. Tapi dia katakan oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Imannya percaya. Sembuh. Kalau imanmu sampai di situ, sembuh. Tapi bukan berarti engkau harus praktik seperti itu juga. Apa sejauh mana iman. Tapi dikatakannya sini, ayat ke-7 tadi, janganlah engkau menganggap dirimu, ayat ke-8, itulah yang akan, 7 ya, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan, takut Tuhan. Takut Tuhan. Setiap yang engkau melakukan, takut Tuhan. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kalau itu kau rasa jahat itu bukan mencuri saja. Bukan hanya melakukan perkara-perkara yang sifatnya berantem gitu. Bukan. Tapi kejahatan artinya tidak percaya kepada firman Tuhan. Maka dikatakan ayat ke-8 itu. Lihat ayat ke-8 ya. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Panjang umur, dihargai, sehat, tidak sakit kan. Obatnya komplit sekali loh ini. Amsal 3 ini. Tadi dikatakannya kalau engkau mau, ya itu tadi. Ya kita percepat yang terakhir. Nomor 9 dan 10. Ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala hasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Apa maksudnya ini?
muliakanlah hartamu, jadilah engkau berkat bagi orang lain. Jangan makin kaya makin tinggi tembok rumahmu. Belumut, tembok rumahnya tinggi banget. Dia katakan apa? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, artinya engkau sadar segala yang ada padamu itu anugerah dari Tuhan, jadi berkat bagi orang lain. Abraham disuruh pergi tinggalkan keluarga supaya semua bangsa diberkati karena nama Yesus. Engkau dipilih. Bagaimana supaya jadi berkat? Muliakanlah Tuhan lewat hartamu. Bukan jadi sombong. Sikit-sikit angku. Pakai gelang karena banyak gelangnya kerencing. Masa mau sisiran bisa pakai sisir, dia nggak pakai sisir lagi. Pakai jari. Aduh, panas sekali gereja kaliannya. Kering-kering biar tengok orang. Gereja yang panas ditunjukkan emasnya, kan ngeri itu kan. Tapi hanya ini Tuhan persembahanku. Yang digenggam dilepasin, yang digantung balik lagi. Terimalah Tuhan persembahanku, sebab tak ku miliki harta kekayaan. Dia bilang gak cukup berarti, tapi tahu dia 50 gram di situ. Hanya ini Tuhan, ini punyaku. Yang ke situ ya udah, tadi udah aku pecahin di warung kecil. Nah, saudaraku, kembali lagi. Itu gak ada isi ayat yang gak usah dipikirin. Tapi sekali lagi yang ada ayatnya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Apa maksudnya? Buah sulung. Yang minggu semalam dikatakan pada persepuluhan. Gereja bukan memaksa Anda memberi persepuluhan, tapi firman-Nya. Hari ini juga engkau tidak dipaksa memberi kepada semua orang. Tapi sekali lagi muliakanlah hartamu. Di sini dia tidak katakan, tapi muliakanlah hartamu. Artinya engkau diberkati, itu karena Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa supaya kita perjamuan kudus. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan, kami sudah Engkau sadarkan lewat kebenaran firman-Mu. Kami mau hidup kami selalu Tuhan diberkati. Panjang umur kami, sehat kami, dipermuliakan kami dalam hidup kami. Dan segala penyakit kami sudah disembuhkan. Dan kami tahu Tuhan, segala harta yang ada pada kami itu adalah milik-Mu. Kami akan mau memuliakan nama Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus kami mau menyambut tubuh dan darah-Mu. Biarlah hati kami Bapa menjadi hati yang bersyukur. Dalam nama Yesus aku berdoa syukur, haleluya, amin. Mari kita persiapan untuk menyambut tubuh dan darah Kristus.
Mari hati yang mulia. siapkan hatimu untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tangan saudara adalah harta yang termahal dalam hidup saudara, yaitu Dia sangat mengasihi saudara, sehingga Dia rela memecahkan tubuhnya untuk kita hari ini. Sungguh engkau berharga itu bukan karena apa yang ada padamu, tapi karena engkau tercatat di buku kehidupan menjadi anak-anak kesayangannya. Semua itu kau terima, itu anugerah lewat pengorbanannya di kayu salib. Di tangan saudara adalah tubuh Kristus itu. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah tubuh Kristus yang di tangan saudara adalah pengucapan syukur kita bersatu dengan tubuh Kristus? Mari kita nikmati dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan pengucapan syukur di atas kepala saudara. Ini adalah darah Kristus. Darah yang tercurah untuk memateraikan engkau menjadi miliknya. Karena engkau sudah dikuduskan sekali untuk selamanya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita ucapkan syukur persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur di hatimu. Syukur yang berlimpah. Haleluya Yesus. Terima kasih. Oh, sana bagimu Bapa. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Oh, sana bagimu Bapa. Engkau baik Bapa.
kasih Bapa buat persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Kami yang sudah menyambut tubuh dan darah-Mu, kami percaya tubuh kami sudah sempurna. Segala sakit yang ada dalam tubuh kami, kami percaya semuanya sudah disembuhkan dan diganti dengan yang baru. Hidup kami bukan lagi milik kami, tapi semuanya adalah milik Kristus. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Amin. Tiba saatnya kita akan menyiapkan dan mengumpulkan persembahan kita. Sambil persembahan dijalankan, kita akan nyanyikan pujian kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa buat persembahan kita, agar segala persembahan kita biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang online silakan mengangkat persembahan saudara di atas kepala saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami sanggup memberi itu bukan karena kehebatan dan kelebihan yang apa yang kami miliki, tapi karena kami sadar Bapa, semua yang kami beri itu karena anugerah-Mu. Karena Engkau telah terlebih dahulu memberi dan memberkati kami, maka saat ini kami membawa persembahan kami dengan sukacita. Biarlah persembahan kami ini, biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, berkati juga tangan-tangan yang belum bisa memberi. Kami percaya Engkau sangat memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh persembahan kami ini ke altar-Mu yang kudus, ke dalam tangan-Mu yang kudus, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman.
Salam saudaraku terkasih di dalam nama Yesus. Ada sukacita? Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Luar biasa Tuhan kita, amin. Firman Tuhan luar biasa. Ya, saudaraku terkasih, jangan henti-hentinya ya. Mari kita bawa jiwa bagi Tuhan. Ya, kita ajak saudara kita maupun teman kerja di mana kita ada, kita sampaikan kabar baik. Saudaraku terkasih, inilah saudaraku untuk warta kita sepekan. Seperti biasanya saudaraku, ibadah raya kita diadakan setiap minggu masuk pada pukul 10 tepat disertai dengan Sunday School. Yang kedua saudaraku, ada ibadah pagi secara online. Ini masuk pada pukul 5.30 pagi. Yang ketiga saudaraku, ada ibadah komsel. Ini saudaraku kita adakan setiap hari Jumat. Kita masuk pada pukul 7 di gereja di Kingdom of God. Terus pelayanan doa dan konseling. Saudaraku terkasih, saudara rindu untuk didoakan atau sharing tentang firman Tuhan, hubungi Bapak Gembala Senior kita, Reverend Ade Roland Klein. HP WA-nya 08116043 Gembala Gereja Reverend Agusta Sembiring, HP WA 081362300317. Persembahan kolekte perpuluhan ucapan syukur diakonia penaburan dapat ditransfer lewat rekening gereja Bank BRI KCP Gajah Mada 5312010087390502 atas nama Ida Ayu Linda Brahmaning Putri. Bukti transfer dapat dikirim ke nomor WA 081362300317 sebagai bukti laporan gereja. Demikianlah saudaraku terkasih, warta kita sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Hari ini kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah, Bapa kami yang hidup dan berkuasa, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Engkau baik, sangat baik dan teramat baik bagi kami Tuhan. Engkau Bapa kami, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan. Kami bersyukur Tuhan dan kami bangga punya Bapa seperti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan tidak ada kekurangan suatu apapun Tuhan. Dan kami semua hari ini Tuhan Kau sudah memberkati kami. Lewat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan yang sudah mengingatkan kami Tuhan. Supaya kami tetap berjalan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, tetap kami praktekkan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bukannya hanya untuk mendengar-dengar firman-Mu saja Tuhan. Tapi kami mau mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Lewat iman percaya kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa firman Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kami syukur Tuhan hari ini sudah firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Supaya firman-Mu tetap kami pegang dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Berkati anak-Mu Bapak Gembala kami Tuhan yang Kau sudah percayakan hari ini boleh melayani kami. Kau tetap memberkati dia Tuhan, memberikan selalu sehat, kuat, panjang umur. Dan Kau juga memberkati Tuhan setiap dalam pelayanannya Tuhan. Kau mengurapi dia Tuhan. Kau tetap menyingkapkan selalu Tuhan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu buat anak ini Tuhan. Sehingga Tuhan setiap dalam pelayanan anak ini Tuhan, tanda-tanda ajaib, mujizat terjadi Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Berkati juga Tuhan Ibu Gembala kami, Ibu Sembiring. Dia juga sebagai penolong-penopang Bapak Gembala kami Tuhan. Kau selalu Tuhan memberikan juga kesehatan, kekuatan. Mereka selalu tetap sehati, sepikir, bergandengan tangan untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anaknya, berkati menantu, berkati cucunya Tuhan. Semuanya tetap dalam penyertaan Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, kami serahkan keluarga besar Gembala kami dan seisi rumahnya semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, pada saat ini juga yang berdoa juga buat Gembala senior kami Pak Andre Ronald Klein Tuhan. Dimanapun dia berada pada saat ini juga Tuhan Kau selalu memberkati, memberikan dia kesehatan, kekuatan Bapa. Penyertaan-Mu selalu sempurna buat anak ini Tuhan. Kau juga memberkati pelayanannya Tuhan. Kau memberkati dia Tuhan. Kau mengurapi dia Tuhan. Memberikan hikmat Tuhan. Sehingga setiap pelayanan juga nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan saja ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga istrinya Ibu Andre juga. Berkati anaknya, berkati menantu cucunya Tuhan. Semuanya tetap dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, kami bersyukur kepadamu juga Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan Kau memberkati bangsa kami ini Tuhan. Biarlah bangsa kami ini Tuhan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Juga kami berdoa buat pemerintahan kami Bapa. Tuhan Kau memberkati pemerintahan kami Tuhan. Kami berdoa buat semua pejabat mulai tertinggi sampai terendah Tuhan. Jamah mereka semuanya Bapa, selamatkan mereka Tuhan. Bila mereka boleh datang kepada Tuhan memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Bila mereka juga boleh mengerjakan pekerjaan mereka di tengah pemerintahan kami seturut dengan kehendaknya Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Juga kami berdoa juga Tuhan. Buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan, gereja The Kingdom of God. Tuhan Kau yang sudah memulainya, Kau yang meneruskannya Tuhan. Bila gereja ini juga dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Gereja ini boleh berkembang ke kanan ke kiri Tuhan. Mari Bapakku yang baik, Engkau Tuhan memberkati dengan luar biasa gereja ini Tuhan.
Kami percaya gereja ini Tuhan, gereja yang berkemenangan Tuhan, gereja yang penuh dengan mujizat Tuhan, karena kuasa Tuhan selalu dinyatakan di tengah-tengah gerejamu ini. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Bapak, juga kami berdoa juga Tuhan. Buat jemaatmu yang online, ku juga berkati semua anak-anakmu yang beribadah secara online pada hari ini Tuhan. Ku juga memberikan mereka semua sehat, kuat, panjang umur semuanya Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Bapak. Dan juga Tuhan kami berdoa juga Tuhan, buat juga orang tua kami, orang tua saudara kami Mama Pedro juga Tuhan, yang Kau sudah memberikan kesehatan, kekuatan. Tuhan kami bersyukur Tuhan, Kau telah menjawab doa kami Tuhan. Bahkan Kau selalu tambahkan kesehatannya Tuhan. Engkau pulihkan terus Tuhan kesehatannya Bapa. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, semua keluarga Tuhan Kau berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapakku, kami serahkan mereka sekeluarga dan sisi rumah semua ke dalam tangannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami juga pulang dari tempat ini Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati lagi kami, baik dalam perjalanan kami Tuhan, Kau sertai kami Tuhan, Kau tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat dan penuh dengan sukacita. Bahkan anak-Mu yang Tuhan yang naik kendaraan pribadi juga Tuhan, Kau berkati, Kau berikan hikmat, Kau melindunginya Tuhan. Nah, anak-Mu yang naik kendaraan angkot juga Kau berikan angkot yang terbaik, juga yang sudah bertanggung jawab Tuhan. Bahkan anak-Mu yang berjalan kaki juga Kau berikan juga kekuatan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan Kau selalu berikan buat anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa sebelum kami pulang Tuhan. Kami akan rindu lagi menerima berkat-Mu lewat anak-Mu ini. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, anak-anak yang dikasihi Bapa di surga, arahkan hatimu ke surga, angkat tanganmu. Engkau yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran firman Tuhan itu akan digenapi dalam hidupmu. Bapa di surga akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberkati engkau akan berlimpah-limpah. Diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati seluruh keluargamu, diberkati seluruh aspek kehidupanmu. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menyambut saudara dan saya di awan-awan yang permai. Terimalah berkat itu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Amin. Senina, shalom. Shalom. Yesus memberkati.